Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pada hari ini, hari spesial yang Tuhan sudah berikan. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin untuk gereja GSRI Sunter ini 22 tahun. Kita patut mengucap syukur untuk hal itu. Selama 22 tahun Tuhan sudah pimpin. Kita mengucap syukur untuk kemarin yang sudah kita boleh adakan ibadah pengucapan syukur dan perayaan untuk HUT itu. Pada hari ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah juga. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita. Tuhan berada dalam bait suci-Nya. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mari saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita boleh menghormati Tuhan, boleh mengucap syukur kepadanya. Kita yang tidak layak di hadapannya, namun Tuhan mengasihi kita. Satu lagu KPPK 314, penghormatanku, my tribute. Mengasihi daku, pujian ribuan malaikat dan cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku.
segala puji bagi karya yang genap di Kalvari. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Mulia bagi Allah untuk semua karya Tuhan. Kita akan berdoa. Saudara, mari kita dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi perjalanan kehidupan kami dan secara khusus juga bagi gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menyertai gereja ini selama 22 tahun. Dan kami juga bersyukur kemarin ketika kami boleh bersama-sama memperingati bagaimana Tuhan sudah menyertai dan memimpin gereja ini sejauh ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan terus memakai gereja ini menjadi alat bagi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar dimanapun Tuhan tempatkan gereja ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun jarak kami yang jauh, tetapi hati kami dipersatukan karena ada Tuhan yang berada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka melayani firman Tuhan yang disampaikan, kiranya Tuhan yang berkati, biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat dan boleh meneguhkan hati setiap mereka yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun, biarlah Tuhan juga yang memimpin dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan bagi kepentingan bangsa ini, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang saat ini di dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan juga yang memimpin mereka, Tuhan juga yang menyertai dan memberikan pemulihan kepada mereka. Mungkin saat ini juga mereka yang terbaring tidak berdaya, Tuhan juga yang tolong, Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu setiap kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh berhadapan, untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sekali lagi dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan sudah pimpin GSRI Sunter selama 22 tahun. Segala kemuliaan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Saya ajak kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari KPKPK nomor 77. Puji Yesus. Kita akan nyanyikan ayat 1, ayat kedua, lalu intro musik, kita lanjut ayat yang ketiga. Puji Yesus. Puji
puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga. Kuasa hormat berilah kepadanya. Bagembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Musik. Puji Yesus penebusku. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Puji Yesus penebusku. Malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Robatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca dari ayat 2 hingga ayat 21. Mazmur, pasalnya yang ke-9, ayat 2 hingga 21. Saya akan membacakan ada 20 ayat ini, ya cukup panjang. Baik, kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Allah pelindung orang-orang saleh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatahnya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan
orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat di dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah, Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Kita sudah membaca firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menguatkan hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, pada hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan satu pujian persembahan dari GSRI Sunter, meskipun ini berupa virtual choir, tetapi tidak mengurangi, biarlah kita boleh menyimak. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Satu lagu yang akan dipersembahkan, His eye is on the sparrow. Mari kita menyimak pujian ini bersama-sama. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for help and hope? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on
I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, When song is raised to sighing, when all within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Ya, His eye is on the sparrow. Biarlah lagu ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Petrus Suryo. Beliau dari GKY Kebayoran Baru. Saudara, satu tema yang kita boleh dengar, firman Tuhan bertemakan menerobos keterbatasan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita boleh memuji Tuhan dari satu lagu, Ku Mau Sepertimu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam
dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Saya persilakan untuk hambanya, Pendeta Petrus Suryo, untuk membawakan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat ulang tahun untuk GSRI Sunter, ulang tahun ke-22. Kiranya Tuhan memberkati dengan pertumbuhan dan juga kiranya Tuhan memakai GSRI Sunter lebih efektif lagi menjadi gereja Tuhan di tengah dunia. Baik saudara sekalian, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Engkau telah memberkati gereja-Mu GSRI Sunter dengan segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mohon teruskanlah ya Tuhan kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu GSRI Sunter. Berikan segala berkat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, di dalam sukacita kami tetap semangat di dalam ulang tahun ke-22 ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, khotbah pada pagi hari ini adalah kelanjutan dari apa yang semalam kita bersama renungkan. Kalau semalam kita membicarakan tentang bagaimana gereja yang kuat karena menatap masa depan, maka hari ini saudara sekalian kita bicara tentang gereja hari ini. Bagaimana GSRI Sunter hadir di tengah zaman hari ini. Tapi hari ini kan masalahnya ada pandemi, betul ya? Ada kesulitan, ada keterbatasan. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah menerobos keterbatasan. Saudara, apa yang dapat kita renungkan tentang menerobos keterbatasan ini? Saya ingat satu ayat dari ayat terakhir Kolose 4 atau ayat terakhir dari surat Kolose yang berbicara tentang keterbatasan itu. Saudara, mari kita baca bersama Kolose 4 ayat yang ke-18. Saudara, dalam Kolose 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian, "Salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu." Saudara sekalian, Paulus memberikan salam terakhir. Salamnya itu indah karena dikatakan salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Bahkan kalimat terakhir dikatakan kasih karunia menyertai kamu. Tetapi ada satu yang disisipkan, yang saudara bisa lihat dalam ayat yang berwarna merah ini. Ingatlah akan belengguku. Saudara, Paulus menulis surat Kolose dari dalam penjara. Ada 4 surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Dan surat Kolose ini ditulis dengan catatan bahwa aku ada di penjara dan dibelenggu. Saudara, kata belenggu itu saudara sekalian betul-betul artinya borgol. Di dalam bahasa aslinya desmon itu artinya borgol, artinya rantai, artinya ikatan. Sesuatu yang membatasi. Paulus ada di dalam pembatasan, keterbatasan. Bukan hanya itu, dia tinggal di penjara. Nah, saudara bayangkan, biasanya kalau kita lihat ada penjahat ditangkap pakai borgol, itu karena ada di luar penjara, betul nggak? Supaya nggak lari. Kalau hari ini saudara sekalian, penjahat di dalam ruang penjara tidak diborgol, saudara. Tapi di dalam konteks Paulus, ketika dia ada di dalam ruang penjara, dia tetap mengenakan borgolnya. Bahkan borgolnya itu tangan dan kaki lalu dicantolkan kepada penjaganya. Saudara, artinya apa? Paulus sedang ada di dalam pembatasan ekstra ketat. Atau kalau pakai istilah hari ini, Paulus itu sedang kena lockdown.
Bukan hanya lockdown, super lockdown. Sudah di dalam ruang penjara, masih diikat lagi. Nah saudara, kalau gitu pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam situasi yang terkena lockdown ini? Apa yang dapat dilakukan? Saudara, yang dilakukan oleh Paulus, kalau kita baca dari 4 surat itu, yaitu bahwa dia tetap setia mengajar. Dia menulis surat, isinya adalah untuk mengajar jemaat. Bahkan dia juga memberitakan Injil melalui surat itu. Dia juga mendoakan jemaat. Dia juga mengkader orang-orang muda di dalam penjara. Onesimus adalah salah satunya yang dikader, dibina oleh Paulus. Lalu kemudian dikirim untuk kemudian kembali kepada tuannya, yaitu Filemon. Itu surat Filemon, saudara. Jadi rupanya saudara sekalian, walaupun ada di dalam super lockdown, Paulus tidak berhenti. Dia dapat melakukan tetap pelayanannya. Pertanyaannya kalau gitu kenapa ya? Kok Paulus itu kemudian di dalam salam terakhirnya mengatakan, ingatlah akan belengguku. Apakah maksudnya Paulus lagi putus asa? Apakah maksudnya Paulus lagi minta pertolongan kepada jemaat Kolose? Saudara, kalau kita baca 4 surat Paulus yang ditulis dari penjara, tidak sedikit pun tercermin Paulus takut di penjara. Betul? Tidak sedikit pun terlihat Paulus itu menyesali dia berada di penjara. Tidak terbersit sedikit pun Paulus minta dikasihani. Malah Paulus seringkali berbangga bahwa dia boleh menjadi hambanya yang rela, yang bisa berkorban untuk pekerjaan Injil Tuhan. Jadi apa artinya ketika Paulus mengatakan, ingatlah belengguku? Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh William Barclay. Dia berkata demikian, maksud Paulus tentang ingatlah belengguku bukanlah permohonan simpati, tapi itu adalah suatu klaim otoritas. Maksudnya apa klaim otoritas? Maksudnya adalah bahwa saya ini yang menulis, yang menasehati, yang memberikan encouragement, semangat memberitakan Injil ini, yang mengatakan jangan takut walaupun ada keadaan susah. Saya bukan hanya ngomong saja, tapi apa yang saya katakan ini didasarkan atas pengalaman pribadi saya bersama Tuhan di dalam keadaan susah sekalipun mengalami lockdown di dalam penjara. Saudara, itu sebabnya dikatakan oleh William Barclay, ini menjadi otoritas Paulus ketika dia menasihati orang. Saudara, banyak orang yang memberikan nasihat, udah jangan takut susah, jangan takut tidak punya uang, tapi dirinya masih punya uang 10 M di bank, betul ya? Itu namanya ngomong saja, betul enggak? Dia enggak tahu rasanya punya uang tinggal 10.000 di dalam account bank kita, betul enggak? Saudara pernah enggak ngalami? Enggak pernah. Mungkin 100.000 pun juga ngeri, saudara, makan apa besok? Kalau yang memberikan nasihat adalah orang yang uangnya 10 M, lalu mengatakan jangan takut, enggak punya uang di account bank saudara, maka itu tidak ada artinya. Ketika Paulus menasihatkan untuk bertumbuh, untuk kuat menghadapi tantangan, untuk bersandar pada Tuhan, Paulus kini punya otoritas. Kenapa? Karena dia pun mengalami bagaimana menderita dan susah. Dan untuk itu dia katakan ternyata penderitaan dan susah tidak menghalangi hidup iman di dalam Tuhan. Amin. Maka saudara sekalian, melalui kata ingatlah belengguku itu, Paulus sedang mengatakan tidak ada yang dapat membatasi seorang murid Kristus bersaksi dan berkarya. Amin. Saudara sekalian, ini mengantar kita kepada poin pertama kita. Poin pertama kita adalah ketika kita bicara tentang menerobos keterbatasan, maka berhentilah mengasihani diri. Bagikan Injil dan kasih Tuhan kepada sesama, sekalipun di tengah pandemi. Saudara, ini penting. Seringkali di tengah keterbatasan, kesulitan, di tengah pandemi, kita jadi lihatnya diri sendiri. Boro-boro melayani Tuhan, boro-boro mendoakan orang, jadi berkat buat orang, apalagi memberitakan Injil. Saya sedang mengalami kesulitan, gereja sedang tidak melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Saudara, menurut survei,
kegiatan gereja yang langsung menurun, bahkan nyaris tidak ada lagi kegiatannya selama pandemi adalah pekabaran Injil. Jadi itu menurut survei demikian. Kebaktian masih bisa jalan dengan cara seperti ini. Persekutuan pakai Zoom meeting. Tetapi melakukan pemberitaan Injil, stop. Alasannya apa? Susah. Gimana caranya? Saudara, kalau bicara memberitakan Injil susah, itu sebetulnya sebelum pandemi juga orang mengeluhnya susah, betul enggak? Namanya bukan susah, saudara, cari alasan, betul ya? Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh John Piper di dalam buku yang dia tulis sendiri khusus terkait dengan coronavirus. Dia berkata begini, virus corona adalah panggilan Allah kepada umatnya untuk mengatasi ketakutan dan kecenderungan mengasihani diri sendiri. Jadi virus corona itu Tuhan izinkan boleh terjadi, ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk membuat kita mengatasi ketakutan kita, kecenderungan kita mengasihani diri, dan dengan berani melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan Allah. Saudara, marilah kita lihat situasi keterbatasan karena pandemi ini dalam konteks ini. Dalam rangka ulang tahun GSRI Sunter ke-22, saya mencoba membaca-baca kembali ingatan saya tentang GSRI, pengetahuan tentang GSRI. Setiap kali saya khotbah di GSRI, entah Taman Sari, entah pernah di Sunter, di Bogor, saudara, yang saya ingat adalah selalu ada tulisan seperti ini. Ya, tulisan itu adalah bicara tentang di logo yang sangat khas. Di sini ada logonya, tapi tulisannya ada di tengah, betul ya? Ke seluruh bumi beritakan Injil. Saudara sekalian, ini indah sekali. GSRI memiliki satu spirit yang diletakkan sejak awal berdirinya. Visi, semangat, misi yang Tuhan berikan, yaitu apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Nah, ini adalah semangat yang Tuhan ingin selalu ada di dalam pelayanan kita. Terobos keterbatasan, seperti Paulus dapat menerobos keterbatasan dari belenggu, bahkan dari tembok penjara, untuk tetap dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadilah GSRI yang seharusnya. Jangan pernah terbelenggu oleh situasi apapun termasuk pandemi ini. Saudara, oleh sebab itu apa yang dapat dilakukan di tengah situasi ini? Saudara, saya sarankan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberitakan Injil dan menyalurkan kasih Tuhan. Yaitu pertama, bagikan ayat firman Tuhan melalui WA. Gampang ya? Saya tiap pagi kadang-kadang kalah cepat sama jemaat. Jemaat kasih kiriman ayat. Ayatnya indah, ada warna-warninya, ada gambarnya, atau kadang-kadang cuma teks WA yang dikopi dari Alkitab di handphonenya. Saudara, hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan hari ini saudara sekalian, dalam keadaan banyak orang susah, mendapatkan ayat firman Tuhan itu adalah sukacita tersendiri. Amin. Ada hal yang melegakan. Anda juga dapat membagikan video, lagu-lagu yang memberikan kekuatan, lagu-lagu yang berisi firman Tuhan, yang membawa orang jadi dekat dengan Tuhan, bahkan yang belum mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Hal yang lain yang dapat Anda lakukan adalah, kenapa tidak menulis kesaksian melalui WA. Anda nggak perlu pergi kemana-mana. Saudara, kalau ada WA hoax yang bisa viral kemana-mana, kenapa tidak ada WA pesan teks dari anak-anak Tuhan yang kemudian viral, yang kemudian jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, menarik sekali kalau kita lihat di dalam konteks Kolose 1, Kolose ini. Saudara perhatikan, di dalam Kolose 4 ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, dikatakan, salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara, ayat ini atau surat ini ditutup dengan kata kasih karunia. Nah, coba kita lihat sekarang di dalam Kolose 1, bagaimana Paulus membuka ayat ini. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Lalu dilanjutkan dengan satu kata, kasih karunia.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Itu sebabnya beberapa penafsir, pengulas dari surat Kolose ini mengatakan, surat Kolose adalah surat tentang kasih karunia. Tapi yang menarik adalah catatan dari N.T. Wright. Dia berkata begini, saudara sekalian. Grace has been the object of the letter. Paul has written it in order to be a means of grace, not merely to describe it. Kasih karunia telah menjadi objek dari surat itu. Dan Paulus menempatkan diri, bukan sekedar menjadi orang yang menceritakan, ada loh yang namanya kasih karunia Tuhan. Tapi Paulus menjadi orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, mengalaminya, lalu menyalurkannya. Dia menjadikan dirinya menjadi sarana kasih karunia itu untuk boleh jadi berkat buat orang lain. Makanya di dalam penjara, di dalam lockdown, dia bersemangat. Saudara, jadilah jemaat yang seperti itu. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah murid Kristus yang seperti itu. Maka saudara, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, kehadiran kita sebagai gereja menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Hal yang kedua, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika mengalami super lockdown? Saudara, saya ingin mengajak saudara sekalian membaca surat Paulus yang lainnya yang masih ditulis juga dalam penjara, yaitu di dalam Filipi 3. Saudara, mari kita baca Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini menarik. Ketika kena super lockdown, yang dilakukan oleh Paulus apa? Berlari-lari. Saudara, ini menarik ya, kalau kita bayangkan kita lagi dalam keadaan tidak boleh kemana-mana. 2 minggu ini situasinya Jakarta diperketat PSBB-nya. Apa yang dapat saudara lakukan? Secara fisik saudara pusing, bingung. Kalau di kompleks perumahan seperti ini, mungkin pagi-pagi ada yang keluar lari-lari, betul ya? Untuk menyegarkan badan, untuk supaya sehat. Saudara, kalau di perumahan tempat saya tinggal, wah, kalau orang biasanya yang lari sedikit, tapi begitu mulai PSBB diterapkan, banyak orang keluar rumah. Kenapa? Selain bosan, kepingin sehat. Berlari-lari. Saudara, apa yang Paulus lakukan dalam keadaan lockdown? Dia tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau beku dengan keadaan lockdown. Kalau tadi bicara adalah melakukan sesuatu keluar, maka ke dalam untuk dirinya. Paulus melakukan, yaitu apa? Exercise, melatih diri. Untuk apa? Di dalam ayat yang ke-10, yang menjadi latar belakang dari ayat 13-14 ini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus sadar di tengah lockdown ini dia tetap punya tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk bertumbuh. Suasana lockdown di penjara bisa membuat depresi, bisa membuat orang jadi daya tahannya tidak lagi kuat, bisa menjadi undur. Di tengah lockdown, saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini, banyak orang-orang Kristen kemudian jadi lesu iman. Tapi Paulus tidak mau berhenti, terkunci di dalam ruangan terbelenggu. Yang dia lakukan adalah berlari. Ini adalah suatu kalimat figuratif untuk menggambarkan kesungguhannya untuk melatih iman, supaya tidak pernah pudar sekalipun mengalami kesulitan. Saudara, ketika bicara tentang menerobos keterbatasan, mari saya ajak jemaat GSRI Sunter di tengah situasi seperti ini, apalagi dalam konteks ulang tahun. Ayo bangun, ayo jangan tertidur, ayo mari kita bangkit. Hidup iman kita mesti dilatih. Jangan berdiam diri, latih imanmu. Saya kembali mengutip apa yang dikatakan oleh John Piper. John Piper sesekali berkata seperti ini. Virus corona adalah panggilan alarm yang membangunkan kita agar bersiap menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Oh, kalimat yang indah, saudara.
Semalam kita berbicara tentang gereja yang kuat karena menatap masa depan. Dan Dia memegang hari esok kita. Amin. Dan ayat ini menghubungkan apa yang kemarin kita bicarakan. Kita tahu kita punya hari esok di tangan Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah lesu, tetap bangkit melatih diri. Saudara, ada seorang yang bernama Tony Valenzuela. Saudara, Tony Valenzuela ini adalah seorang atlet panjat tebing. Nah, dia kemudian memposting fotonya seperti ini. Menarik saudara ya, kalau saudara lihat fotonya. Jadi dia kena lockdown, tidak bisa kemana-mana. Dia tinggal di apartemen, apa yang dia lakukan? Dia pasang tali di antara pintu-pintu dapurnya, lalu dia panjat-panjat apartemennya. Saudara, kalau saudara lihat ini, mungkin saudara merasa bahwa wah ini orang kurang kerjaan. Betul ya? Atau mungkin saudara berpikir orang ini sangat hobinya gila banget dengan panjat tebing, begitu ya. Tapi saudara, kalimat dari Tony Valenzuela ini menarik. Dia mengatakan inilah yang disebut dengan quarantine training. Menarik ya, quarantine training. Apa itu quarantine training? Yaitu selama karantina melakukan latihan. Dia menulis begini, terjebak di rumah untuk bertanggung jawab mempraktekkan jarak sosial bukan berarti kita tidak bisa menjadi lebih kuat. Bagus ya kalimatnya ya. Ada di rumah kena lockdown bukan berarti kita jadi lemah. Kita masih bisa melakukan sesuatu untuk kesehatan kita. Saudara, kalau untuk hal yang fisik bisa ada prinsip seperti itu, sama juga di dalam hal hidup iman kita. Walaupun tidak bisa datang ke gereja, dalam rangka ulang tahun gereja pun, sedih banget tidak bisa ngumpul, betul ya? Saya yakin Pendeta Rudi sebagai gembala sedih banget. Ulang tahun biasanya perayaannya besar-besaran, banyak yang datang, tapi tidak pernah bisa melihat wajah saudara. Saudara juga sedih, saudara tiap hari datang, tiap minggu datang, tapi hari ini dalam rangka ulang tahun gereja, momen yang penting, malah nggak bisa datang. Tiap minggu nggak bisa datang. Tapi saudara sekalian, hal itu jangan pernah melemahkan iman saudara. Karena sekalipun di rumah, kita tetap bisa menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari waktu ke waktu. Saudara, kembali kepada ayat dalam Filipi 3 ayat 14. Dalam Filipi 3 ayat 14, ketika dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan, kata berlari-lari ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata dioko. Nah, kata dioko ini menarik. Dioko ini bukan berlari sekedar berlari, tapi berlari dalam rangka mengejar. Nah, saudara, lari yang paling capek, lari biasa. Ada beberapa jenis lari, saudara ya. Ada yang lari di tempat, atau jogging. Larinya lari-lari cuma sekedar bikin panas badan aja. Ada lari menuju kepada garis akhir. Dulu saya waktu masih kecil, masih muda, waktu SMA tiap pagi saya lari 8 km. Lumayan, saya dulu suka lari. Kenapa saya suka lari? Karena saya patah tulang tangan, saya nggak bisa angkat besi lagi. Satu-satunya yang bisa saya lakukan, lari. Waktu saya di Bogor kuliah, seminggu 2 kali saya lari keliling kebun raya, lalu naik ke atas, ke Pasar Gembrong, balik lagi. Saudara, saya kuat lari. Apa yang membuat kuat? Satu, karena ada garis akhir yang saya bayangkan, yaitu apa? Tempat start saya, di tempat kos itu. Tapi saudara, garis akhirnya nggak geser-geser, betul ya? Saudara, kalau lari, perlombaan lari, garis finishnya tetap di situ. Tapi dioko, lari yang berbeda. Mengejar sesuatu. Saudara pernah lari ngejar angkot? Saudara pernah lari ngejar bis kota? Saudara sudah terlambat, angkotnya saudara baru sampai, angkotnya baru aja jalan. Nggak ada lagi angkot berikutnya. Saudara keburu, terlambat kalau nggak berangkat. Angkotnya sudah jalan 5 meter, 10 meter. Apa yang saudara lakukan? Lari. Sambil saudara lari, angkotnya jalan juga nggak? Jalan. Susah saudara, betul nggak? Jadi kalau mengejar sesuatu yang ikut berjalan, itu larinya lebih susah, saudara, lebih kencang. Gambaran kata berlari-lari ini adalah menggunakan kata dioko yang seperti itu. Paulus menyadari bahwa hidup iman ini adalah sesuatu yang dinamis.
Sesuatu yang harus diusahakan bertumbuh. Karena di tengah dunia yang sangat dinamis ini, iman bisa tenggelam, bisa menjadi dingin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam rangka ulang tahun GSRI Sunter yang ke-22 ini, ayo bangkit menjadi jemaat yang bukan dingin, bukan suam-suam kuku, bukan terbelenggu di tengah lockdown, tapi menjadi jemaat yang bertumbuh sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Anda dapat membaca Alkitab dan berdoa. Dan puji Tuhan, selama lockdown ini, kita punya waktu lebih banyak, bukan? Lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab. Saya bertemu dengan beberapa jemaat, mereka mengatakan, aduh, Mukse Petrus, saya senang sekarang saya jadi baca Alkitab lebih banyak. Ada yang baca Alkitab 1 minggu sudah habis 1 kitab, selesai. Senang sekali. Doa bisa lebih panjang. Saudara, Anda dapat mengikuti ibadah, persekutuan, seminar, PA lebih banyak daripada sebelum pandemi, betul nggak? Sekarang jadi lebih mudah. Begitu banyak seminar-seminar Kristen yang baik. Begitu banyak kelas-kelas PA yang terbuka. Kemarin waktu ada di dalam cell group para senior di gereja kami, jadi orang-orang lanjut usia, saya sangat khawatir. Saya sangat khawatir, Pak. Aduh, gimana? Mungkin teman-teman yang lanjut usia nggak familiar dengan gadget, tidak terbiasa dengan ibadah pakai media. Jangan-jangan imannya jadi turun, jangan-jangan jadi lesu. Jadi waktu di cell group saya tanya, Bapak Ibu bisa nggak menikmati ibadah, ikut nggak kegiatan-kegiatan gereja? Mereka berkata begini, Mukse Petrus, Pendeta Petrus maksudnya, sekarang kami malah lebih menikmati. Biasanya lihat wajahnya Mukse Petrus, kami duduk dari jauh, kelihatannya kecil. Sekarang bisa lihat di televisi yang besar. Benar juga ya. Makanya saya kalau khotbah sekarang nyisirnya harus lebih rapi, karena kelihatan lebih besar. Kami bisa mengikuti banyak hal. Bahkan ada 1-2 jemaat yang selesai kebaktian di tempat kami, lalu kemudian nyambung ke gereja lain, tinggal pencet, lalu nyambung lagi ke gereja lain. Jadi 1 hari Minggu bisa 3-4 kali kebaktian. Wah, lebih banyak kesempatan untuk bertumbuh. Seminar yang diadakan lebih banyak, kelas PA lebih banyak. Kelas PA yang kami lakukan di gereja kami, biasanya dihadiri hanya 15-18 orang. Kali ini selama pandemi dihadiri 40-50 orang. Luar biasa kan? Kenapa? Karena semudah klik saja kita bisa mengikuti. Saudara, manfaatkan keterbatasan ini, terobos untuk kita bertumbuh. Saudara, Anda juga lebih banyak punya waktu untuk melatih iman dan ketaatan. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, mari belajar memakai, menerapkannya dalam hidup. Biarlah kesempatan Tuhan mengizinkan terjadi pandemi, keterbatasan, membuat kita tidak terbelenggu, tapi menerobosnya dan terus bertumbuh. Selamat ulang tahun GSRI Sunter. Kiranya bukan hanya gereja dalam arti institusinya, tapi orang per orang kita semua boleh memberitakan Injil dan bertumbuh bersama dalam Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun ke-22 yang Tuhan berikan dalam sejarah kehidupan gerejamu di tempat ini. Tuhan, ini adalah ulang tahun yang akan dikenang seumur hidup gerejamu di tempat ini, karena ada di dalam situasi pandemi. Tapi Tuhan, ingatkan kami bahwa bahkan di tengah pandemi, di tengah situasi yang terbatas atau mungkin lockdown pun, iman kami tidak bisa digoyahkan. Anak-anakmu GSRI Sunter tidak pernah sekalipun undur. Anak-anakmu di GSRI Sunter boleh tetap setia memberitakan Injil sebagaimana misi yang dicanangkan oleh para pendahulu. Anak-anakmu GSRI Sunter tidak kemudian menjadi beku, dingin, tetapi selama pandemi ini boleh menerobos keterbatasan, berlari-lari menuju kepada tujuan, bertumbuh dalam iman di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi anak-anakmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati gerejamu dan juga seluruh anggota jemaat GSRI Sunter dengan segala kasih, kebaikan, dan berkat Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Baik saudara, kita boleh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Petrus Suryo dari GKY Kebayoran Baru. Tuhan memberkati pelayanan Bapak selama 2 hari ini, kemarin dan juga hari ini. Saudara, saya ajak kita boleh sama-sama menyebutkan ayat hafalan kita dalam 1 minggu ini. Ya, terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Mari kita sebutkan bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dan ada ayat hafalan kita dalam 1 minggu ke depan ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9 ayatnya ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat ke-10. Saya akan membacakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Inilah ayat hafalan kita, boleh kita ingat-ingat. Biar ayat hafalan ini juga boleh menguatkan akan iman kita. Saudara, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Saya sampaikan kita dapat memberikan dengan 2 cara. Cara pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada tertera di dalam warta. Cara yang kedua adalah, jikalau saudara tidak bisa untuk mentransfer, dapat dipisahkan dan satu saat dapat dibawa ke gereja. Itu 2 cara. Terima kasih bahwa Tuhan sudah boleh menolong kita dan memberkati kita. Maka sewajarnya dan sepatutnya kita boleh kembalikan ucapan syukur ini dengan satu persembahan. Saudara, saya undang kita boleh menyanyikan satu lagu dari KPPK 247, Limpahlah Pialamu. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2 musik dan lanjut ayat yang ketiga. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhan memenuhi piala kosmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah.
Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, mengucap syukur untuk segala berkat cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan ke dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau tetap berjalan beserta dengan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, ini adalah satu tanda pengucapan syukur, satu tanda terima kasih kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, dan biarlah uang ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, tiba saatnya kita boleh bersama-sama. Kita akan memperhatikan ada warta yang akan disampaikan. Saudara dapat mengikutinya dan juga tertera di dalam warta yang dibagikan di dalam WhatsApp, di dalam grup GSRI Sunter. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang bertugas. Kemudian kami sangat mengucap syukur untuk acara kemarin kita sama-sama mengadakan kebaktian pengucapan syukur untuk ulang tahun GSRI Sunter yang ke-22. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini dan boleh menjadi saluran kasih. Bagi saudara-saudara yang kemarin tidak sempat hadir, dapat mengikuti lewat YouTube yang ada di YouTube GSRI Sunter. Perjamuan Tuhan akan diadakan pada hari Minggu depan, tanggal 4 Oktober. Jadi bagi saudara yang belum mendaftar, dapat mendaftar juga mengambil perjamuan kudus di gereja dengan Pak Soleh. Mari kita juga bergabung bersama-sama dalam grup Share and Grow Together untuk saling peduli, memperhatikan, dan mendoakan bersama-sama. Grup tersebut sudah dibagi oleh Boksu Rudi Megah. Bagi saudara-saudara yang belum masuk di dalam grup dapat menghubungi beliau. Kemudian jadwal ibadah dapat diperhatikan di warta ataupun di layar berikut ini. Persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum dalam warta yang dibagikan via WhatsApp setiap hari Minggu. Dan laporan penerimaan persembahan dan perpuluhan dari tanggal 20 sampai dengan 26 September dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 September adalah tanggal 21 September Ibu Sally, kemudian tanggal 23 Bapak Ismunanto Iwan yang biasa kita kenal dengan Koferi. Kemudian tanggal 23 September ada Saudari Nia. Kemudian tanggal 24 September Saudari Lingling. 26 September Ibu Ayu. Dan pada hari ini adalah Ibu Susilowati. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kemudian pokok-pokok doa dapat saudara ikuti di dalam warta yang sudah dibagikan. Demikian warta pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian warta yang bisa saudara ikuti. Baik saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini saudara. Kita mengucap syukur untuk mereka yang boleh berulang tahun.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk beberapa saudara-saudari kami yang di dalam minggu ini mereka boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur ada Ibu Sally, ada Bapak Ismunanto, ada Saudari Nia, ada Saudari Lingling, ada Ibu Suryana, dan juga ada Ibu Susilowati. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun, kiranya Tuhan yang menyertai, memimpin perjalanan kehidupan mereka, dan Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang terus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga yang terus bukakan jalan, dan juga yang akan memimpin dan menyertai kehidupan mereka. Secara khusus kami doakan juga bagi iman mereka, biarlah Tuhan yang terus pimpin, supaya mereka boleh tetap berpegang teguh kepada iman mereka, kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita naikkan doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dan firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah keterbatasan yang saat ini sedang kita alami tidak membuat kita patah semangat untuk kita boleh tetap menjalani kehidupan kita dan kita boleh berbuah dan menjadi berkat. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, silakan saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.